Shalom teman-teman, selamat siang. Apa kabar semuanya? Dan bagaimanakah cuaca di kota Anda saat ini? Di Surabaya, hari-hari ini dingin, mendung, dan hujan ya. Saya lagi kerja nih, mendung nih. Saat ini tuh setengah 12 siang. Biasanya panas sekali. Tapi ini sudah waktunya musim hujan sih di Surabaya. Dan saya seperti biasa, saya kalau habis kerja, ini kan saya tuh kerjanya keliling ya, saya sales, habis masuk toko, terus kemudian saya duduk gitu, capek. Habis naik motor, masuk toko, saya melakukan order ya, terus saya duduk. Nah, terus saya pengen sharing dan pengen intinya saya pengen berbagi sama teman-teman tentang apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, apa yang saya jalani bersama dengan Tuhan. Karena itulah yang dinamakan dengan kesaksian. Nah, kesaksian saya siang hari ini adalah ketika Tuhan mengutus saya di beberapa orang untuk saya layani. Dan biasanya orang-orang yang saya layani adalah seseorang yang murtadin atau orang yang dia itu sudah lama Kristen, kemudian dia meninggalkan Tuhan, dan kemudian puji nama Tuhan, dia sadar kembali dan dia kembali berserta dengan segala konsekuensinya. Terus ada juga pelayanan yang dimana banyak saudara kita yang seiman yang membutuhkan support dana dan doa. Nah, terus Tuhan itu memerintahkan saya untuk mensupport mereka ya, sampai mereka bertumbuh benar-benar mengenal Tuhan, berakar ya, sampai kepada akarnya. Karena bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak berakar ke dalam. Nah, jadi saya fokus kepada pelayanan seperti memberitakan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka tidak lagi meninggalkan Tuhan, dan yang baru saja mengenal Tuhan supaya mereka kuat untuk menjalani hidup dengan Tuhan ya, yang susah senang, yang suka duka gitu. Terus kemudian Tuhan juga menyuruh saya untuk memberikan support dana ya, memberikan sembako kepada mereka atau memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Nah, di dalam hati saya ada ya, sebagai manusia itu ada rasa, waduh, kalau Tuhan menyuruh saya memberikan ini kepada ini dan ini. Nah, perhitungan gaji saya itu tidak mencukupi untuk memberikan itu semua. Tetapi saya sudah mempercayakan diri saya kepada Tuhan, dan saya berjanji bahwa kalau Tuhan itu memerintahkan kepada saya hanya hambanya, saya hanya pesuruhnya, saya hanya jongosnya, kata orang Jawa, dan harus menaati semua apa yang Tuhan suruh kepada saya. Saya kasih saja apa yang Tuhan suruh kepada hati saya. Nah, setelah itu yang ingin saya saksikan ya, saya memiliki anak yang bayi juga ya, dimana dia adalah anak yang Tuhan suruh untuk saya layani, untuk saya adopsi, untuk saya bimbing kepada Tuhan. Sekarang anaknya sudah umur 2,5 tahun ya, jadi anak saya 3. Nah, ketika sudah gaji saya sudah saya serahkan sama Tuhan, saya persepuluhan, dan kemudian saya bayarkan apa yang harus saya bayar. Dan puji nama Tuhan, saya nggak punya cicilan, saya juga tidak mau berhutang, saya hidup dengan apa adanya, apa yang saya punya. Jadi Tuhan mengajarkan saya untuk percaya penuh kepada Tuhan, dan setelah itu Tuhan suruh saya untuk membagi-bagikannya kepada orang yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, setelah itu si Hana ini kan masuk SMP, dia itu butuh segala sesuatunya ya. Terus
si orang tua saya juga membutuhkan beberapa dana juga. Terus anaknya saya yang bayi juga tadi. Terus saya diam sama Tuhan. Tuhan, saya mau milih yang mana? Saya mau kasih ke orang tua saya dulu kah? Saya mau kasih ke anak saya dulu kah? Atau saya mau kasih ke orang lain dulu yang Tuhan perintahkan sama saya? Tentu saya yang pertama kali yang saya utamakan adalah Tuhan ya. Persepuluhan, terus kemudian membayar listrik dan lain-lain. Baru kemudian uang makan itulah yang sebenarnya kurang. Bahkan sebenarnya uang makan saya, uang makan kami itu sebenarnya tidak cukup. Kalau dihitung dari gaji, untuk makan 1 bulan itu nggak cukup ya. Bayangkan Tuhan menyuruh saya untuk memberikan kepada orang lain, padahal makan kami saja tidak cukup kalau menurut gaji saya. Tapi saya sudah komitmen, yaitu untuk percaya kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Saya kasih aja. Saya tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pasti memelihara hidup saya. Akhirnya saya berikan. Dan puji nama Tuhan, saya itu sangat terharu dengan Tuhan. Saya nggak pernah meminta gantinya. Saya juga nggak pernah meminta balas, karena saya tahu bahwa siapakah saya ini yang meminta ganti dan meminta balas dari Tuhan. Bukankah semua yang saya miliki adalah dari Tuhan? Nyawa saya, nyawa anak-anak saya, pekerjaan saya, dan semua yang saya miliki adalah dari Tuhan. Dan saya nggak menyangka bahwa ketika saya sudah menuruti perintah Tuhan, Tuhan pun memberikan anak saya seragam, memberikan anak saya sepatu, tas, buku, dan memberikan anak saya yang bayi yang saya adopsi itu susu, diapers, dan memberikan saya juga uang makan, uang bensin, sehingga saya tidak kekurangan. Tuhan itu begitu baik. Ketika saya benar-benar memberikan semua untuk Tuhan, dan hati saya deg-degan apa yang harus saya makan besok, apa yang harus saya bayarkan sama anak-anak saya besok. Dan saya kalau berdoa simple. Saya kalau berdoa tidak muluk-muluk. Saya cuma mengatakan apa adanya. Tuhan, saya menurut manusia khawatir bagaimana anak saya sekolah, bagaimana anak saya makan dan lain-lain. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan saya untuk memberkati, maka berkati saya Tuhan, supaya saya bisa memberkati orang lain. Dan Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Dia tidak pernah membiarkan kita kelaparan, gelandangan, dan kekurangan apa yang kita butuhkan. Asal kita percaya dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara dan memberkati. Itulah kesaksian saya. Kiranya kita semuanya kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tidak menggenggam apa yang Tuhan perintahkan untuk kita berikan kepada orang lain. Percayalah bahwa Tuhan memelihara kita, dan segala sesuatu yang kita miliki itu milik Tuhan. Ketika Tuhan mau minta, berikan. Percayalah Tuhan tidak akan pernah membuat kita terlunta-lunta, karena kita adalah anaknya, anak kesayangannya. Oke, saya akan kembali bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Saya Ingrid Rizky Ramadan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.